Hai, Ibu akan memulai lagi. Tadi kan kita sudah bahas tentang kenaikan titik didih. Sekarang kita akan mulai ke penurunan titik beku. Nah, yang pertama tadi kalian juga sudah melihat video mengenai penurunan titik beku. Oke, nah yang selanjutnya kita lihat di penurunan titik beku. Di penurunan titik beku ini juga sama ya, ada hal-hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Yang pertama, kita lihat dulu di sini ada suhu pada saat zat cair mulai membeku disebut dengan titik beku atau freezing point atau delta TF. Kemudian ada titik beku yang disebut dengan suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Kemudian ada air membeku itu pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini air berada dalam kesetimbangan cair padat pada diagram fasa. Nah, diagram fasanya nanti akan kita lihat lagi. Sebelumnya kita akan lihat dulu ke pengamatan dari video yang sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa ketika suhu es awal di sini adalah sekitar 0 derajat Celcius atau di situ adalah sekitar 1 derajat Celcius. Sebentar ya. Oke. Sekitar 1 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lihat yang di kedua adalah suhu es setelah ditambah CaCl2. Kita lihat di sini suhunya menjadi di bawah 0 atau sekitar minus 1 derajat Celcius. Di mana kita ketahui bahwa CaCl2 ini adalah zat elektrolit yang non-volatil. Nah, setelah ditambahkan zat terlarut non-volatil, maka titik bekunya menurun. Tadi awalnya karena titik beku itu TF, maka karena untuk pelarut menjadi TF0, satu lagi di sini adalah TF, terjadi dari TF0 ke TF, terjadi penurunan titik beku yang disebut dengan delta TF. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Kita lihat dulu diagram fasanya. Karena di sini peristiwanya adalah membeku, maka fasa yang digunakan adalah cair dan padat. Di mana ketika dalam keadaan yang padat, kerapatan dari kerapatan dari molekulnya tersebut dia akan lebih rapat dibandingkan dengan yang cair. Nah, kita lihat di sini. Oke, garis transisi kesetimbangan fasa larutan masih sama ya. Yang hitam itu pelarut, yang merah itu larutan. Nah, kita lihat yang larutan. Oke, maaf, yang pelarut. Yang pelarut kita lihat tadi membeku pada suhu sekitar 0 derajat ya. Atau kalau kita lihat sesuai dengan video yang sudah kita lihat, maka di situ suhunya adalah sekitar 1 derajat Celcius. Kemudian di sini ada TF, TF-nya adalah tadi sekitar minus 1 derajat Celcius. Maka di sini terjadi delta TF atau penurunan titik beku. Kemudian di sini ada pengaruh penambahan zat pelarut non-volatil pada pelarut. Nah, tadi ya TF-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan TF0. Karena tadi air lebih mudah membeku dibandingkan dengan larutan. Sehingga terjadi penurunan titik beku sebesar TF0 dikurangi dengan TF. Nah, oke. Dan kita bisa cari delta TF sama dengan M kali KF dikali I. KF-nya adalah tetapan penurunan titik beku molal yang sama akan diketahui di dalam soal. Oke. Kita ke contoh soalnya. Di sini, di contoh soal ini, pertama kita akan memperkirakan titik beku larutan yang terbuat dari 10 gram urea, tentunya ditambahkan dengan 125 gram air. Nah, yang pertama kita harus cari faktor Van Hoff-nya. Ingat bahwa CONH2 dua kali atau urea adalah elektrolit, I-nya sama dengan 1. Nah, molalitas larutannya adalah M sama dengan mol per kilogram dari H2O. Di sini diketahui bahwa mol ureanya adalah 10 gram dibagi dengan 60. Oke. Kita lihat dulu di sini. Maaf ya. Ini 60.
10/60 mol dibagi 0,125 kg, tadi ini dari 125 gram, maka didapat molalitasnya adalah 1,33 mol. Kemudian kita cari delta TF-nya, M dikali KF dikali I. M-nya adalah 1,33 mol, kemudian KF-nya 1,86 derajat Celcius per mol, dikali dengan 1, atau faktor Van Hoff dari CONH2. 2 kali didapatkan bahwa hasilnya adalah 2,48 derajat Celcius. Nah, titik bekunya belum selesai, karena tadi delta TF itu adalah, delta TF itu tadi apa? TF0 dikurangi dengan TF, nah, maka di sini TF-nya bisa kita cari dari TF0 min delta TF. Sehingga titik beku air ada 0 derajat, min 2,48, maka suhu saat membekunya adalah minus 2,48 derajat Celcius. Seperti itu, jadi yang harus kalian perhatikan, yang pertama yang ditanyakannya titik bekunya atau penurunan titik bekunya. Jadi jangan sampai tertukar antara delta TF dengan TF. Oke, terima kasih. Sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.